إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap dari seorang hamba Allah yang beriman yang telah ditentukan jadwal kematiannya, baik tahun, bulan, hari, jam, menit, dan bahkan detik, telah tetap jadwal kematian kita, kecuali dengan benar-benar mempersiapkan diri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Selalu mempersiapkan diri bertakwa sebaik-baiknya kepada Allah Azza wa Jalla. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kali ini menjelang beberapa hari Arafah, insya Allah tanggal 8, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Muhammadiyah perkirakan nanti akan jatuh pada tanggal 8 Juli 2022 atau 9 Zulhijjah. Kalau benar 8 Juli, maka 2 minggu setelah hari ini, dan itu adalah hari Jumat, sehingga berpotensi menjadi haji akbar karena wukuf jatuh pada hari Jumat, insya Allah. Nanti pemerintah Arab Saudi akan menetapkan awal bulan Dzulhijjah. Masyiral muslimin rahimakumullah, semua kita sesungguhnya sudah divonis mati oleh Allah Azza wa Jalla, dan seluruh makhluknya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan malaikat, telah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tanggal, hari, jam, menit, dan bahkan detik. Sudah ditentukan jadwal kematian kita masing-masing. Dan orang yang akan berhaji itu kira-kira menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah dia memasuki pintu kematian. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di bumi ini pasti binasa. Quran surat Ar-Rahman ayat 26. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Semuanya fana kecuali Allah.
semuanya hancur kecuali Allah. Semuanya binasa kecuali Allah. Kullun nafsil dha'iqatum maut. Semua yang berjiwa pasti mati. Bahkan pada akhirnya, seperti tadi saya singgung, malaikatul maut yang paling terakhir mati karena dia mencabut nyawa, itu juga akan mati, kecuali Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Al-Mumit, yang maha mematikan. Dia kekal selama-lama-lamanya. Dan bahkan sebelum kita hadir di muka bumi ini, kita sudah ditetapkan jadwal kematian kita melalui buku besar kita di Lauhul Mahfuz. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Yang kami panjangkan usianya, niscaya kami Allah akan balik prosesnya, akan balik proses penciptaannya dari yang kuat, yang kekar, dibalik menuju yang lemah. Maka apakah mereka tidak mengerti? Berarti semakin kesini, semakin tahun, semakin bulan, semakin hari, semakin jam, menit, dan bahkan detik yang kita lewati, kita makin dekat dengan ajal kematian kita. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah menyaksikan dan mengikuti keluarga kita, sanak saudara kita, orang-orang terdekat dengan kita wafat. Orang tua kita, atau bahkan mungkin mereka yang lebih muda atau jauh lebih muda dibandingkan kita, sudah wafat. Kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kita sering melewati kuburan. Bukankah mereka tadinya hidup? Bukankah mereka tadinya bergaul dengan kita, bercengkrama dengan kita? Bukankah mereka tadinya juga bercita-cita untuk berumur panjang? Dan mereka tidak tahu kapan diwafatkan. Kita tidak tahu kapan diwafatkan. Yang jelas, jadwal kematian kita sudah ditentukan, sudah ditetapkan, sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Karena itu, cukuplah kematian sebagai pelajaran. Wa kafa bil mauti wa izo, cukuplah kematian sebagai nasihat agar manusia selalu ingat dan beribadah kepada Allah serta berbuat baik kepada sesamanya. Gemerlap dunia dan kerasnya persaingan sering membuat kita lupa terhadap kematian. Yang jelas, semakin hari, semakin menit, semakin detik, kita menuju ke sana. Kita menuju ke akhirat yang kekal. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari kemudian itu, hari akhir itu, negeri akhir itu, kampung akhirat itu lebih baik daripada yang saat ini, yang permulaan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan nasihat yang jauh lebih tajam daripada lisan adalah nasihat diam. Pada saat kita melayat,
Itu nasihat mengenai kematian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada kita, perbanyaklah mengingat yang memutuskan kelezatan-kelezatan dunia. Dialah hari kematian itu. Hadzimil lazzat yaknil maut. Perbanyaklah mengingat hari yang memutuskan kenikmatan-kenikmatan dunia. Karena kita sedang menuju ke sana. Hanya soal waktu kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hanya soal waktu kita meninggalkan teman-teman kita, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, selama-lamanya. Dan setiap detik yang kita lalui, apalagi menit, apalagi jam, apalagi hari, minggu, bulan, tahun, tidak akan pernah bisa kita ulang. Siapa yang bisa memanggil waktu kembali? Tidak ada. Bahkan kita pun tidak mampu menunda waktu untuk bergulir. Kita tidak mampu menahan waktu untuk bergerak, bergulir. Pantas saja Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam 6 ayat di dalam Al-Qur'an bahwa di akhirat nanti, di negeri akhir nanti, di kampung akhirat nanti, orang-orang itu berandai-andai ingin minta kembali ke muka bumi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabbi, mohon kembalikan kami sedetik saja. Mohon waktu sedetik saja. Wa akum minas sholihin. Pasti aku akan menjadi hambamu yang saleh. Karena itu karakteristik muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang paham benar bahwa hidup itu sesungguhnya bukan di sini, bahwa hidup itu bukan di muka bumi yang sesungguhnya, tetapi di sana. Dunia ini hanya tempat menyeberangi jembatan, sekedar terminal, sekedar mampir kita. Kita ini musafir. Kita ini sudah melewati alam barzah, alam arwah, alam rahim, dan sekarang adalah alam dunia. Sebentar lagi kita akan masuk ke alam barzah, alam kubur, melalui pintu saharatul maut. Masyiral muslimin rahimakumullah, kematian itu tidak dapat kita hindari. Aina ma takunu yudri kumul mauta walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatimu. Meski engkau membangun benteng yang tinggi, lagi kokoh, dengan para pengawal yang ketat, dengan pasukan yang banyak, tetap kematian itu akan menjumpaimu. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang engkau lari daripadanya, dia akan mendatangimu dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Dan mati itu adalah pintu. Setiap makhluk pasti akan melewatinya, satu demi satu. Saudara, orang tua, anak, tetangga, teman,
kolega, mahasiswa, dosen, suami, istri, satu demi satu pasti mereka akan dipanggil melalui pintu itu, pintu Sakaratul Maut. Dia datang kepada siapapun. Kematian datang kepada yang sakit, tapi ternyata dia pun datang kepada yang sehat. Dia datang kepada yang miskin, pun dia datang kepada yang kaya. Dia datang kepada yang tua, ternyata dia datang juga kepada yang muda atau bahkan anak-anak. Dan datangnya secara tiba-tiba, sekonyong-konyong, tanpa kita tahu. Malaikatul Maut tiba-tiba sudah ada di hadapan kita. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui jadwal kematian kita, tetapi sudah ditetapkan. Kalau kita tahu, maka semua akan bersiap-siap. Oleh karena itu dimisterikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana, kapan, bagaimana kita mati. Pasti mati. Inilah yang membuat orang-orang beriman menjadi orang-orang yang cerdas dan sungguh-sungguh bertakwa. Kenapa? Karena aku tidak tahu jadwal kematianku, maka aku harus bersiap-siap menghadapinya. Semakin hari, jam, menit, detik, maka semakin dekat ajalku kepadaku. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang paling mulia, yang paling pintar, yang paling cerdas adalah mereka yang paling sering mengingat kematian dan mempunyai persiapan yang terbaik untuk menghadapi kematian itu. Aksaruhum lil mauta zikron wa ahsanuhum lima ba'dahus ti'ada, dan ulaika akyas, yang paling banyak mengingat mati dan paling baik dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu, untuk menghadapi kampung akhirat itu, untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya yang sangat panjang selama-lamanya. Itu adalah mereka yang paling sering mengingat kematian dalam hidupnya. Dan dengan itu maka dia mempersiapkan sedahsyat mungkin terhadap hari pemutus kenikmatan, yaitu hari ajal kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.